Aku juga nangis, aku langsung peluk dia gitu kan. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini kalian pasti mungkin ngebaca judulnya juga agak kaget pastinya ya. Jadi sebenarnya mama nggak pengen nge-speak up, hanya aja mama pikir ya kenapa enggak gitu loh. Dan juga ada beberapa YouTuber, vlogger, teman sesama YouTuber gitu yang juga udah berani speak up. Jadi itu agak ngasih mama motivasi gitu. Ini mau nangis rasanya, kalian pasti tahu mama tuh orangnya cengeng banget. Jadi aku nggak tahu kenapa ya, pada saat pas ngelihat vlognya temen-temen gitu, aku mikir kok kayaknya yang mix Asian kids gitu banyak yang dibully gitu ya. Dah, sarange. Aku udah ngasih Yumi-chan ke kakak Zoe. Sorry kalau terpotong-potong. Kan kita waktu pindah ke sini itu anak-anak pindah sekolah pastinya. Jadi kemarin sampai akhirnya ganti semester, masuk semester baru. Jadi memang kita tunggu ekstra sampai pergantian semester. Nah, yang namanya juga anak sekolah ya kan. Kalau ada anak baru itu pasti ada aja yang friendly, namanya juga pengen tahu ini gimana sih si anak baru ini berteman gitu. Dan ada yang lebih cenderung memilih gimana ya, kayak usil kayak gitu loh. Jadi memang ini yang ngalamin kakak Menta ya. Kalau si abang Kocik sama Zoe puji Tuhan enggak. Memang sih kalau bisa enggak adalah anak dari kita yang jadi korban bullying kayak gini. Ya udah, jadi waktu itu memang sudah mulai pada saat pertukaran sekolah kita pindah ke sini kayak gitu. Itu kan hanya 1,5 tahun aja deh sekolah SD-nya kan, terus masuk SMP toh. Aku sama abang juga nggak cuma diam doang, tapi kita benar-benar ambil tindakan. Awalnya pasti kita ngobrol sama si wali kelas, sama guru gitu. Dan wali kelas jadinya lebih memperhatikan lebih lagi gitu loh, dan melihat apakah benar keluhan orang tua, keluhan si murid. Dan ternyata iya benar kayak gitu loh. Terus gurunya memang aku salut, bagus banget, dan itu benar-benar mensupport Menta dan anti bullying. Tapi namanya juga anak-anak ya kan, walaupun itu bukan suatu pengecualian untuk dimengerti, masalahnya itu bad karakter gitu loh gengs. Nah sampai akhirnya kejadian lagi, mereka ini nggak berteman satu kelas, hanya saja kayak suka diusilin gitu loh. Menta suka diusilin, wajar dong. Menta tadinya dari TK sampai akhirnya masuk SD, terus kita pindah ke sini, itu teman-teman dia semua itu teman-teman dari TK-nya dia. Jadi memang udah kenal dari kecil. Tiba-tiba kita pindah rumah, dia harus pindah sekolah. Itu lingkungan baru, sekolah baru, orang-orang baru. Of course, dia di awal-awal tuh nggak bisa langsung dekat sama orang gitu loh. Dia juga butuh waktu untuk beradaptasi gitu kan. Nah, beberapa yang ingin berteman dengan Menta, kalian pasti tahu ulang tahunnya Menta yang ke-10 itu kita ada rayain di rumah, itu berapa teman baiknya dia kayak gitu. Mereka itu nggak sekelasnya Menta, cuma satu yang sekelas, sisanya di kelas sebelah. Nah sementara yang suka gangguin Menta itu kan di kelasnya dia ya. Dan yang temennya di kelasnya dia ini itu juga berteman dengan 2 orang ini gitu loh, itu 2 cewek. Jadi memang yang satunya lebih agresif, lebih berani ya. Terus yang temennya yang satunya tuh cuma kayak ngikut-ngikut gitu loh, gengs, tau lah ya kan. Kita juga dulu pernah sekolah, kita tahu tuh seperti apa gitu loh. Aku tanya terus si Menta, gimana sih kalau seumpamanya yang satu nggak sekolah, sakit atau apa gitu kan. Ya dia nggak akan diejek. Berarti kan yang satu ini cuma berani buka mulut atau berani bertingkah,
cuma kalau ada temennya doang, kalau sendirian dia nggak berani gitu loh, walaupun ya dia juga ikut ngolok-ngolok gitu kan. Terus aku tanya, diolokin apa ya, rambut hitam lah, apalah gitu loh, karena kan walaupun anak-anakku mix bule, kalian pasti lihat itu rambut-rambut mereka memang hitam semua gitu loh, dark gitu kan. Dan yang ngebullying dia ini benar-benar blonde gitu loh. Ini aku nggak mau ngebedain ras segala macam, tapi memang mereka blonde ya. Dan kakak Menta ya kayak gitu, rambut hitam. Terus aku bilang, emang kamu kalau jam istirahat itu kamu ngapain aja nang, kayak gitu, kamu nggak main sama yang lain? Ya tergantung, kalau yang lain ngajak main ya aku main, kata dia. Soalnya kan teman dekatku itu yang satu kelas, yang orang Iran itu kan, kalau jam istirahat dia main ke kelas sebelah gitu sama temennya yang 2 lagi yang waktu itu ulang tahunnya dia. Terus gue bilang, kan kamu juga bisa join sama mereka. Ya masalahnya temennya yang 2 itu juga punya geng sendiri di kelasnya gitu loh, pokoknya ribet deh. Dan dia bilang, it's too much mama gitu. Oh ya udah, terus kamu ngapain aja kalau jam istirahat, kayak gitu. Dia bilang, ya aku yang gambar, ya bikin cerita, bikin apa kayak gitu kan. Jadi kita kasih buku-buku untuk sketsa, nulis-nulis gitu loh geng, sama gambar-gambar. Ya udah, terus sampai akhirnya sekolah SD pun berakhir. Kita tuh yang udah happy banget. Aku bilang sama abang, aku bakalan kirim dia ke sekolah lain, karena feeling aku tuh gak enak gitu loh gengs. Tau lah feeling seorang ibu gimana sih gitu kan. Jadi abang bilang kalau mau ke kota lain ya dia kasihan juga gitu loh, harus bangun gak tahu jam berapa subuh gitu demi ngejar bus. Terus aku bilang, ya gak apa-apa, yang penting dia gak ketemu orang-orang itu lagi gitu loh. Karena dia masuk SMP, dia milih SMP di kota kita ini juga, di tempat kita ini tinggal, itu di sebelah SD-nya dia. Jadi itu memang satu kompleks itu, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP di situ. Dan pas pendaftaran kan kita memang bisa daftar ke beberapa sekolah. Pas pendaftaran dan coba pertemuan orang tua gitu, kata si abang, 90% anak-anak yang masuk SMP situ adalah dari SD-nya dia semua gitu, dari SD sebelah semua. Jadi rata-rata masuk ke situ aja, ngapain cari sekolah lain jauh-jauh gitu kan, kalau toh di kota kita juga ada gitu maksudnya. Nah, feelingku nggak enak karena 90% anak-anak dari sekolah atau kelasnya Kakak Menta bakal sekolah di situ, sementara dia punya pengalaman yang tidak enak selama SD, dan aku nggak mau di SMP sama, soalnya orangnya ya itu aja gitu loh gengs. Jadi feelingku nggak enak banget saat itu. Nah, kita daftarin dia ke 3 sekolah nih, selain di sekolah tempat kita. Dia lihat yang di sekolah tangga sebelah, di kota sebelah, dia kurang suka. Itu sih sebenarnya lebih mensupport dia, karena itu sekolahnya lebih fokus ke musik dan ke sport. Sementara kan dia main biola ya, jadi bisa fokus musik tuh bagus gitu loh. Tapi dia nggak suka, entah vibes-nya atau apanya aku nggak ngerti. Karena yang pergi waktu itu si abang, pertemuan dengan guru dan direktur sekolah, terus Menta juga 1 harian coba untuk belajar di situ gitu loh, ngelihat lingkungannya. Dia bilang dia nggak suka. Ya udah, coba yang lain, memang agak jauh. Dia bilang si yang lebih berani itu pergi ke sekolah itu. Memang kemungkinan mereka bakalan satu kelas itu kan kita nggak tahu ya. Hanya saja anak itu di situ lagi gitu loh. Jadinya aku bilang, oh ya udah, mending jangan. Kita cari di kota pusat nih. Kan bus lewat ya, kalian pasti ingat waktu vlognya Mami Tua kesini yang naik bus, kita jemput. Bisa dari rumah ini naik bus ke situ. Memang sekitar 20 menitan dia bakalan duduk di bus. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting anakku aman gitu loh pikirku. Memang sih kita nggak bisa ngasih garansi, nggak bisa ngasih jaminan
anak kita free bullying, karena itu dimanapun pasti ada, di sekolah manapun, di kelas manapun pasti ada. Itu aku nggak tahu why ya, nggak ngerti. Zaman mama dulu pun ada gitu loh yang seperti itu modelnya, dan nggak tahu ya ini gimana caranya untuk membahas bullying gitu. Sampai bener-bener tuntas tuh kayaknya nggak bisa ya, sangat mustahil. Kita ke situ, ke sekolah yang di pusat kota. Kita lihat jadwal bus umum, dan dia bilang, "Mah, itu apa nggak terlalu pagi buat aku?" Aku mikir kalau dia tiap hari bangun, kasian juga gitu kan. Gimana ya, jadi aku tuh kalian tau lah geng, gimana sih perasaan seorang ibu. Aduh, ketarik sana sini, bingung, bimbang kayak gitu. Mau yang terbaik buat anak kita pastinya kan. Terus perasaanmu seperti apa? Ya aku mau di sekolah di tempat kita ini, kenapa aku harus pergi sekolah jauh-jauh, kata dia gitu. Terus aku bilang masalahnya 90% anak-anak yang masuk SMP itu, yang bakal kelas 1 SMP, ini dari SD-mu semua, teman sekelas kamu semua. Memang belum tentu kalian bakalan sekelas lagi, tapi SD-mu tuh hanya 2 kelas, aku bilang. Kalaupun terbagi atau diacak, tetap aja kamu ketemu orangnya itu aja gitu loh. Terus dia bilang, iya kan kita tahu sih yang satu itu kan di yang lain kayak gitu ya, tapi yang itu, yang satunya yang walaupun dia nggak berani, kalau nggak ada temannya dia nggak berani mulai, tetap aja dia kan ngebully kamu, aku bilang. Terus dibilang Menta, ya semoga aja dia ke kelas yang sebelah. Pembagian kelas dong gengs, dia sekelas sama kakak Menta. Gengs, itu rasanya aduh dunia aku kayak mau runtuh gitu ya. Aku bilang sama abang, nggak bisa, aku bilang feelingku nggak enak, ini kita udah nggak bisa pindah sekolah, aku bilang. Terus kata abang, ya kita coba deh sampai 1 semester, kalau memang dia berani, karena kan sebenarnya temen yang si pembuli utama itu kan gak di situ, siapa tahu dia nggak berani gitu loh, maksudnya abang, siapa tahu dia berubah gitu. Ya udah, coba seminggu pertama, 2 minggu pertama, sebulan pertama, 2 bulan pertama, everything is fine ya. Sampai akhirnya itu Natal, kan di sini sekolah mulai September ya. Itu Natal dan Menta dapat anak yang harus dikasih hadiah tiap harinya sampai hari Natal itu, anak cowok. Ya udah, abang bilang oh cowok ya berarti kita kasih Pokemon cards lah, apalah, pokoknya tiap hari itu something yang kecil-kecil gangsta, permen sama stiker atau coklat sebatang kecil yang gitu-gitu. Itu harus kita kasih tiap hari, karena anak kita kan juga tiap hari dapat ya dari temen yang lain gitu loh. Ini rahasia, siapa yang ngasih, yang menghadiahkan kamu tuh namanya dirahasiakan, tapi kamu tahu siapa yang harus kamu hadiahin gitu gengs. Nah, pas untuk yang hadiah Natalnya itu mama packing di tas untuk hadiah warna merah. Terus aku kasih stiker itu Frohe Weihnachten, Merry Christmas gitu. Rupanya dia cuma ngambil, si anak laki-laki ini cuma ngambil isinya doang, dan tasnya itu dia biarin di bangku apa di meja laci sekolah kelasnya dia gitu kan. Suatu hari kakak Menta pulang, biasanya dia kalau pulang kan lihat ya, pasti kalau jam-jam makan siang gitu kan aku sibuk di dapur masak gitu. Aku lihat dari jendela dapur, oh Menti datang, aku bilang. Buka pintunya Zoe, aku bilang gitu. Ih jatuh. Nah biasanya kalau kakak Menta pulang, dia langsung taruh tasnya di situ kan, buka sepatunya, buka jaketnya, terus langsung masuk gitu loh geng. Langsung halo mama gitu ke dapur. Hari itu aku lagi nyuci wajan, panci atau apa, kok dia nggak datang apa dia ke WC atau kemana gitu ya. Terus aku panggil Menti gitu. Duh, ada apa? Dia nggak ngejawab gengs. Pergilah aku ke ruang ini kan, ke pintu utama itu, ke wardrobe. Kenapa nang? Dia udah nangis sesugukan di pojok. Jadi
si Zoe itu posisinya bukan pintu, nggak ngelihat, dia langsung balik badan kembali ke ruang tamu. Dia nggak lihat kalau Menta itu ternyata udah berlinang air mata, gengs. Jadi ya aku ngelihat dia yang banjir air mata gitu tuh, yang aku juga nangis. Aku langsung peluk dia gitu kan. Aku peluk dia, aku bilang, kenapa cerita sama mama gitu. Kamu udah basah kuyup gini, dingin. Aku bilang, nangis kok. Kamu nangis udah dari sekolah nangis, aku bilang gitu. Terus dia bilang, iya mama, mereka mulai lagi, dibilang. Terus aku bilang gini kan, mau kenapa, siapa, diapain gitu loh. Dia nggak mau ngomong. Terus dia bilang, ma bisa ke kamar aja, dia bilang. Aku capek, dia bilang. Terus aku bilang kan, tenang mama, dari awal feelingnya udah gak enak. Gak apa-apa sekolahnya jauh, yang penting itu anak-anak baru yang kamu kenal, gak cuma kamu doang yang baru gitu loh. Ngerti kan gengs, kalau di kota yang lebih besar gitu kan, datangnya dari berbagai sekolah. Ya ini karena kita di kampung, memang cuma satu sekolah doang gitu loh. Ma, aku kamar dulu ya katanya kan, nanti cerita sama mama ya gitu. Sorry gengs, mungkin mama-mama yang lain lebih kuat gitu ya, nggak nangis gitu. Tapi aku ngeliat anakku yang udah berlinang air mata itu, yang ngebayangin gimana tertekannya dia saat itu gitu loh. Pada dia tipe yang nggak mudah nangis, si Menta dari bayi. Kalau dia udah sampai nangis kayak gitu tuh, yang ini yang udah di luar batasan kesabarannya dia gitu loh. Aku biarin dia, aku sambil ngerjain pekerjaan rumah itu, tapi sambil yang nangis nggak karu-karuan. Sampai akhirnya abang pulang kerja, kayak kita ngobrol sama dia gitu. Aku tuh tahan emosiku, aku tahan supaya aku nggak nangis, mau denger ceritanya gitu. Iya, jadi gimana nang ceritanya, kok bisa, kenapa, dan siapa gitu. Iya, si cowok itu yang dia hadiahin kado Natal. A few moments later. Nah, jadi hari itu mereka ada kelas labor, terus kelas biologi. Pas biologi, Menta harus ngebaca title yang di buku kayak gitu. Dan disitu ada part mereka semua ketawa gitu kan. Dan ini gurunya guru baru, jadi memang tuh baru berapa hari gitu loh di sekolah ini ada guru baru datang. Dan guru baru itu Menta bilang dia nggak ngomong apa-apa gitu, yang lain ketawa, dia diketawain karena dia kan merasa selama ini kayak berapa hari sebelumnya kayak suka disindir-sindir gitu. Terus pada saat dia membaca pelajaran biologi itu diketawain satu kelas. Jadi rasanya gimana gitu loh di perasaannya Menta gitu ya. Dan gurunya nggak ngelakuin apa-apa gitu. Ya udah, terus di labor juga gitu. Ini guru laki-laki, yang guru biologi perempuan baru kan. Guru yang labor ini dia sudah memperhatikan beberapa kali gitu loh, kalau anak-anak kelasnya Menta sering banget ngejekin dia kayak gitu kan. Dan Menta diandalkan sama wali kelasnya untuk selalu mendampingi satu siswa yang baru pindah dari Kroasia. Jadi dia belum bisa bahasa Jerman sama sekali, harus pakai bahasa Inggris. Jadi Menta yang nemenin kayak gitu kan, apa-apa bentar-bentar ya Menta yang harus translate gitu loh, ngejelasin ke anak cowok ini, ke siswa baru ini. Dan pada saat itu yang si cewek itu ngebahas soal YouTube-ku deh. Pokoknya soal dia diketawain di kelas itu, yang si cewek ini bilang, sekalian aja nanti kamu lapor ke mamamu terus di YouTube-in. Itu yang Menta, apa hubungannya sama mamaku, apa hubungannya sama pekerjaannya mamaku, kata si Menta, apa hubungannya sama YouTube kami gitu. Terus karena si anak cewek ini nggak berhenti ngolok, akhirnya si karena ribut ya, mulai ribut, si guru yang nenangin, diamlah si anak ini. Nah pas balik ke kelas,
mereka berdua ini ya, si anak laki-laki yang diaduin kakak Menta sama si cewek ini yang udah mulai berani ternyata, walaupun gak ada teman baiknya dia yang si pakar bullying, dia berani karena dia lihat toh apa ya, segini doang kita di kelas, mereka cuma 11 orang di kelas, geng. Jadi dia berasa sok sekarang dia ngambil alih, dia juga bisa kayak gitu ya, nggak cuma ngikutin temennya dia dulu. Kalau dulu kan mereka 25 orang dalam satu kelas kan, double. Nah di kelas jadi mereka sekongkol kalau si anak cowok itu ngejatohin pulpennya 2 biji, pulpen berwarna ya, spidol. Jatuh katanya, terus hilang dibilang pas jatuh. Nah si Menta mau coba bantu ngambil kayak gitu, tapi Menta dituduh ngambil spidolnya dia, padahal kan Menta mau bantuin gitu kan. Terus spidolnya ngakunya hilang, Menta yang dituduh, iya kan kamu tadi yang gini gitu loh. Terus Menta tuh yang, loh aku nggak ada nyentuh loh, aku mau bantuin kamu loh ngambil spidolmu karena jatuh pas di daerah mejanya Menta gitu loh kan. Mana spidolnya, buktinya nggak ada, masih nggak ada, mana hilang gitu. Dituduhlah dia yang maling. Bayangkan gengs, dia dituduh malingin spidolnya tuh anak. Sakit hati banget dong dia. Terus cerita ke abang marah-marah. Ya sini, abang marah-marah. Besokannya abang langsung ke sekolah, nggak pakai appointment. Sebenarnya nggak boleh, tapi abang datang aja gitu. Udah kita sakit hati banget, ini udah gondok banget ya. Ini gurunya nggak ngelakuin something kah gitu. Abang masuk ke ruang guru, oh nggak bisa, apakah anda sudah bikin appointment? Nggak ada gitu, saya nggak ada bikin appointment, anak saya dibully kata dia. Kayak gitu kan, dituduh nyolong si pulpen segala macam kayak gitu, spidol. Mana buktinya gitu, anak saya tuh pulang nangis-nangis dari sekolah kayak gitu kan. Dan ini wali kelasnya nggak ambil tindakan apa-apa sama sekali. Udah tahu dia sering diolok-olok. Nah satu guru yang di labor itu tahu kan karena udah merhatiin, terus ngobrol lah sama abang. Ya saya memang beberapa kali sering memperhatikan dia, memang si Menta tipe orang yang pendiam ya, karena tuh anak-anak sekolahnya, anak-anak kelasnya kan itu lagi gengs gitu loh. Jadi dia ya sama siapapun nggak mau deket gitu loh ya kan, karena udah tahu karakternya mereka kayak gimana. Ya udah, ini mana wali kelasnya? Dia ke abang ke kelasnya si Menta, wali kelas, bener nggak kejadiannya itu kayak gimana? Kamu ya, abang udah marah kan, marahin si anaknya, anak itu nangis. Lihat gue main, anak itu nangis, abang marah-marah, kamu ya nuduh sembarangan apa segala macam. Terus udah dapat belum pulpenmu? Kamu tuh kalau nggak ada bukti jangan main asal tuduh. Cari, rupanya dapat dong spidolnya. Dapatnya di tas merah itu, dimana Menta ngasih hadiah Natal ke Doi dong. Oh iya, mungkin ini jatuh ke dalam tas ini. Gurunya dia marah, wali kelasnya malah bilang, Anda jangan langsung menuduh anak-anak bully dong. Itu tuduhan yang paling berat lah segala macam. Terus kata abang, mana nomor telepon orang tuanya mereka, kontak personnya mereka, saya minta gitu, saya mau ketemu sama orang tua mereka. Kalau memang nggak ada gunanya ngomong sama Anda sebagai wali kelas, lebih baik kita yang orang tua ketemuan langsung. Abang udah emosi kan, udah marah-marah gitu. Itu buktinya spidolnya udah dapat kok, kata wali kelasnya. Dapat. Terus abang tuh nggak tahu kalau tas merah itu miliknya si anak laki-laki ini yang kehilangan spidol. Aku kan nggak ikut gengs, masa iya aku gotong-gotong bayi ke sono ya kan, bawa bayi. Terus ya udah, sekarang masalahnya clear ya, kata wali kelas. Yang penting spidolnya udah dapat dan kalian berdua minta maaf sama si Menta gitu. Gitu doang. Terus kata abang, saya tidak puas, kata abang. Masalahnya anak saya ini ya tipe orang yang sabar dan pendiam ya. Kalau dia sampai nangis di rumah pun dia tidak pernah nangis ya. Kalau dia sampai nangis ini berarti udah kelewat batas, kata si abang gitu. Iya saya akan lebih, pokoknya dia akan lebih memperhatikan, akan lebih yang pasti bully itu tidak ada di sekolah kami, katanya. Sampai sekarang kita nunggu kontak person orang tua itu, karena kan di sini private banget, tidak bisa main asal sharing. Pulanglah abang ngasih tau aku, iya dapat kok spidolnya di tas merah. Tas merah apa? Iya tas kertas merah gitu, tas hadiah. Loh, pas Menta pulang, Nang itu bukannya tas yang kamu kasih hadiah Natal terakhir, aku bilang gitu.
Iya Ma, itu kan punya dia, aku bilang gitu. Iya. Loh, kayak mana sih, aku bilang gitu. Ya papa kan nggak tahu kalau itu punya dia. Dia Menta juga nggak berani ngomong saat itu kan. Yang penting udah dapat. Ya sekarang, kalau aku gengs yang lihat di situ, aku bakal bilang, tuh kan, lihat dong, ini bukannya ngebully, itu tas-tasnya dia loh. Dan pulpennya tuh dalam situ, spidolnya dalam situ. Kenapa nuduh anak saya yang ngambil? Terus si anak cewek itu dia kan di sekolah di sini nggak pakai sepatu, harus ganti sendal, gengs. Sendalnya satu entah disembunyiin di mana, terus nuduh Menta yang nyolong. Ke Patsal. At first Menta musuh. Menta yang harus nyariin. Coba, kurang ajar nggak? Jadi kita tuh sampai sekarang masih emosi. Dan si anak cewek itu kemarin mau summer holiday mulai ngontak-kontak Menta. Coba aku bilang, jangan Menta, kamu tahu seperti apa bad karakternya dia. Walaupun sekarang dia mau coba deket sama kamu tahu seperti apa, lebih baik jangan. Aku bukannya nggak ngasih kesempatan, namanya orang pasti berubah ya. Tapi kalau udah bad karakter gitu, jangan-jangan dia cuma mau deket-deket Menta terus cari kesalahan-kesalahan atau apalah yang bisa dia pakai untuk ngebully ke depannya. Kalian ngerti kan, gengs, maksudnya? Jadi emosi. Kayak gitu. Dan terima kasih buat teman-teman YouTuber yang lain yang sudah memberikan motivasi kepada Mama sampai akhirnya Mama berani speak up kayak gini. Biarin aja teman-temannya nanti, mereka juga suka stalkerin YouTube-nya Mama walaupun mereka nggak ngerti nih Mama ngomong apa. Pasti gitu ya. Kita harus bener-bener dukung anak-anak kita untuk membasmi pembulian kayak gini itu luar biasa. Dan kami shock banget ya. Ini juga kami rasakan, kami alami gitu loh. Bansin udah sobat. Kayak gini. Ya udah, semoga kedepannya ini kan mereka udah naik kelas 2 SMP ya. Semoga aja mereka berubah. Walaupun feeling Mama itu masih jujur nggak enak banget, jujur. Dan itu yang anak laki-laki. Setiap melewat sini, gengs, lewat depan pagarnya kita ya di backyard, itu berapa kali lewat pakai skuter. Inongsen, YouTuber Inongsen. Luar biasa. Dan mereka itu rata-rata di sini tuh anak-anak orang-orang kaya. Karena di kampung kita ini semuanya tuh company, dikeliling company. Dan mereka anak-anak pemilik company. Makanya guru-gurunya semua pada ciut. Ngerti nggak, gengs? Karena yang si anak laki-laki itu punya perusahaan ini, si yang anak perempuan itu pemilik salon di kota ini. Kayak gitu deh. Aduh. Luar biasa. Udah pusing kepalaku karena tadi sempat nangis sesugukan. Ya udah. Yang pasti ada abang yang sudah berani ya sekali menunjukkan taringnya Lion marah-marah di sekolah. Ya sayang? Ya. Jadi ciut. Sampai nangis tuh anak laki-laki nangis. Sampai katanya si abang, kalau orang tuamu ada problem, kamu ngomong apa di rumah soal saya marah-marahin kamu di kelas ini, silahkan telepon saya, kata si abang. Nggak berani. Ya udah. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye. Sarangi.